Pernahkah kamu membayangkan sebuah jok belakang mobil yang terlihat biasa ternyata menyimpan rahasia gelap yang tak pernah terduga? Apa jadinya jika tempat yang seharusnya penuh kenangan perjalanan keluarga justru menjadi saksi pengkhianatan? Apa jadinya jika sebuah tatapan sederhana lewat spion bisa mengubah segalanya, kesetiaan, kepercayaan, bahkan cinta itu sendiri? Cerita ini bukan sekadar tentang perjalanan di tengah hujan, melainkan tentang sebuah godaan yang perlahan meruntuhkan tembok moral, hingga akhirnya tak ada jalan kembali. Apakah rahasia ini akan selamanya terkubur di dalam kabin yang sunyi? Atau justru suatu hari akan meledak menghancurkan seluruh hidup mereka? Kalau kamu penasaran dengan kelanjutan kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita gelap penuh intrik berikutnya. Malam itu hujan jatuh tanpa henti, seolah langit sengaja menutup mata atas segala rahasia yang hendak terungkap. Tetesannya membentur keras atap mobil, memantul di kaca jendela, lalu mengalir menjadi garis-garis panjang yang tak jelas ujungnya. Di dalam mobil udara dingin dari AC bercampur dengan lembabnya hawa hujan, menciptakan atmosfer pengap yang sulit. Di jok belakang seorang perempuan duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Tangannya menggenggam erat ujung tas yang ia letakkan di pangkuan. Pandangannya kosong menatap bayangan wajahnya sendiri yang buram di kaca jendela. Ia seperti berusaha melarikan diri ke dalam refleksi itu, padahal yang ia temukan hanyalah kegelisahan yang semakin pekat. Di kursi depan sang ayah mertua, menyetir dengan tenang. Tangannya mantap memegang kemudi, seakan tak terganggu oleh derasnya hujan maupun gelapnya malam. Namun, sesekali mata tuanya melirik ke kaca spion, memantau gerak-gerik menantunya di belakang. Bukan sekadar tatapan sekilas seorang pengemudi, melainkan tatapan yang mengandung sesuatu, sisa-sisa rahasia yang tak pernah bisa benar-benar padam. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat sang menantu menyadarinya. Dadanya berdegup tak karuan, seolah ada sesuatu yang baru saja disentuh tanpa perlu sentuhan nyata. Mereka sama-sama tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya hadir di antara mereka. Sebuah rahasia yang lahir bukan dari niat, tapi dari kesempatan kecil yang akhirnya berubah menjadi dosa besar. Mereka tak pernah membicarakannya secara langsung, tak pernah berani menamainya, tapi kehadirannya selalu terasa, berdenyut di udara, seperti listrik yang menyambar di sela hujan. Setiap kali berhadapan dengan spion itu, ia merasa terjebak dalam ruang yang terlalu sempit untuk lari, tapi terlalu luas untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kilatan petir menyambar di langit, sekejap menerangi jalanan basah yang kosong. Dalam cahaya putih yang singkat itu, sang menantu merasa seluruh rahasianya terbuka lebar, seolah semesta ingin mengungkapkan apa yang mereka sembunyikan. Tapi kilatan itu hanya berlalu, digantikan gelap kembali, meninggalkan hatinya berdegup. Lebih, ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya permainan pikirannya sendiri. Namun, getaran aneh di dadanya berkata lain. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lebih kuat dari logika, yang terus menyeretnya kembali pada ingatan tentang malam-malam di jok belakang. Jok belakang itu tempat ia kini duduk. Kursi mobil. Ia adalah saksi bisu dari setiap pelanggaran yang telah mereka lakukan. Dari perbincangan samar yang berubah menjadi bisikan, dari jarak yang semula aman kemudian menyempit, hingga dari rasa nyaman yang akhirnya menjelma menjadi godaan. Setiap kali ia duduk di sana, kenangan itu kembali hidup. Degup jantung yang tak bisa dikendalikan, tatapan mata yang terlalu lama tertahan, dan keputusan-keputusan kecil yang membawa mereka ke jurang tanpa dasar. Jok itu tak lagi netral. Ia telah menjadi ruang gelap yang menampung semua dosa, semua rahasia, semua keheningan yang tak pernah bisa mereka bagi dengan orang lain. Semua berawal pada suatu sore yang tampak biasa. Mereka berdua melakukan perjalanan singkat, hanya untuk menjemput sesuatu di kota sebelah. Tidak ada orang lain yang ikut. Tidak ada musik di radio.
hanya suara mesin dan jalan yang berkelok. Awalnya mereka berbincang ringan, tentang cuaca, tentang pekerjaan rumah, tentang hal-hal kecil yang tak penting. Namun, lambat laun percakapan itu berubah arah, dari sekadar basa-basi menjadi keluhan yang jarang ia ucapkan kepada siapapun. Ia berbicara tentang kesepiannya, tentang rasa lelah yang tak dimengerti orang lain, bahkan tentang perasaan tak dianggap oleh suaminya. Dan saat itu, sang mertua tidak menanggapi dengan nasihat bijak, layaknya orang tua, melainkan dengan perhatian yang terlalu hangat, terlalu pribadi. Tatapan matanya meski sesaat, terasa berbeda, dan dari situlah segalanya mulai berubah. Jok belakang mobil malam itu menjadi ruang pengakuan. Ia yang biasanya menjaga jarak, justru merasa aman menceritakan isi hatinya di sana. Sang mertua mendengarkan dengan saksama, sesekali menoleh ke belakang, memberikan anggukan kecil, senyum tipis, atau gumaman tanda ia peduli. Dalam sepi perhatian itu terasa seperti pelukan, hangat, menenangkan, tapi juga mengganggu nuraninya. Ketika mobil berhenti di lampu merah, tatapan mereka bertemu lebih lama dari yang seharusnya. Sejenak waktu berhenti. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang dipenuhi sesuatu yang tak terucap. "Jangan ulangi ini lagi," ucapnya waktu itu dengan suara bergetar. Ketika kesadarannya kembali menyentak, ia tahu ada garis yang tak boleh dilewati. Tapi kalimat itu bukan sebuah janji, melainkan peringatan kosong yang bahkan ia sendiri tak yakin bisa ia tepati. Karena setelahnya, ia mendapati dirinya selalu menunggu kesempatan lain, menunggu momen perjalanan sendirian, menunggu tatapan yang sama lewat spion, menunggu alasan sekecil apapun untuk duduk kembali di jok belakang itu. Kata-katanya tentang jangan ulangi justru menjadi pintu untuk mengulang lagi dan lagi. Hujan deras malam ini seakan ikut menyembunyikan jejak mereka. Suara derasnya air yang menabrak kaca menutup semua celah, membuat kabin mobil seperti ruang terisolasi dari dunia luar. Di dalamnya, mereka kembali berhadapan dengan diri sendiri. Menantu itu menggenggam tangannya erat-erat di pangkuan, mencoba meredam getaran halus yang menjalar di tubuhnya. Ia ingin terlihat tenang. Tapi dari sudut matanya, ia tahu, sang mertua sesekali menoleh lewat spion. Tatapan itu tak pernah berubah. Selalu sama, tatapan yang membuatnya merasa sekaligus diinginkan dan bersalah. Setiap kali perjalanan keluarga terjadi, jok belakang menjadi tempat paling berbahaya, sekaligus paling menggoda. Duduk berdampingan di sana membuat segalanya terasa menegangkan. Tatapan yang cepat-cepat dialihkan, tangan yang tak sengaja bersentuhan, bahu yang sedikit terlalu dekat saat mobil berguncang. Hal-hal kecil itu seolah remeh, justru menjadi bara api yang terus menyala. Ia tahu seharusnya menjaga jarak, tapi setiap detik bersama justru membuatnya semakin sulit melepaskan diri. Di jok belakang semua aturan terasa rapuh. Keheningan berubah menjadi bisikan tanpa suara. Jarak berubah menjadi undangan, dan godaan itu semakin sulit dipadamkan. Malam itu situasi menjadi lebih rumit. Istrinya yang juga anak kandung sang ayah, mertua, tertidur di kursi depan setelah perjalanan panjang. Dengkur halusnya nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Seolah dunia benar-benar mengizinkan mereka berdua larut dalam ruang gelap yang tak seorang pun bisa tembus. Di jok belakang sang menantu menegakkan duduknya, berusaha keras menjaga jarak dengan dirinya sendiri. Tapi kehadiran tidur itu justru semakin membuat udara menegang. Rahasia mereka kembali berdenyut hidup, seperti bara api yang kembali ditiup setelah sekian lama tertutup abu. Tangannya menggenggam ujung jaket, seakan benda itu bisa menahan segala gemetar yang tak bisa ia kendalikan. Ia menunduk berharap bayangan. Wajahnya tidak terbaca lewat spion, tapi dari pantulan kaca itu, ia tahu sang mertua masih memperhatikannya. Tatapan itu bukan sekadar kebetulan, melainkan tatapan yang mengingatkan pada malam-malam sebelumnya, saat mereka pertama kali kehilangan. Skandale, dadanya semakin sesak. Ia ingin memalingkan wajah, tapi sesuatu di dalam dirinya justru menuntut untuk tetap menatap, untuk tetap menguji kekuatan hatinya yang semakin rapuh.
Jalanan sepi, dan tidak ada kendaraan lain yang lewat. Tidak ada saksi. Selain langit gelap dan suara hujan, mobil melaju pelan. Terlalu pelan. Seakan memberi mereka waktu lebih lama untuk terperangkap dalam situasi ini. Ia merasakan getar kecil setiap kali mobil melewati genangan. Dan getaran itu seolah menyalin gelisah di tubuhnya. Tiba-tiba suara sang mertua memecah keheningan. "Kau baik-baik saja di belakang?" Suaranya rendah, tapi syarat dengan maksud tersembunyi. Pertanyaan sederhana itu menusuk seperti pengakuan, membuat menantunya tak sanggup langsung menjawab. "Baik, kok?" Akhirnya ia menjawab singkat. Suaranya nyaris hilang tertelan deru hujan. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi maknanya berbeda. Jawaban singkat itu seakan pintu yang terbuka lebar, membiarkan kenangan lama berhamburan kembali. Ia teringat bagaimana dulu kalimat yang sama, yaitu baik, menjadi awal dari sentuhan pertama, yang mengubah segalanya. Kata-kata sederhana itu kini terdengar seperti undangan diam-diam, seperti pengakuan bahwa ia masih terikat pada sesuatu yang seharusnya ia benci. Bayangan kejadian lalu berputar dalam pikirannya, makin jelas, makin sulit. Tetapes, ia teringat bagaimana jarak yang semula aman, perlahan menyusut, bagaimana tatapan berubah menjadi bisikan, dan bagaimana bisikan itu menuntunnya pada sentuhan yang tak bisa ditarik kembali. Jok belakang kini bukan sekadar tempat duduk, melainkan ruang di mana masa lalu berulang di kepala, ruang di mana batas tipis antara kesetiaan dan pengkhianatan hampir sekali lagi terkoyak. Ia tahu, hanya butuh satu keberanian kecil, atau satu kelengahan, untuk mereka kembali terjerumus. Don Pearson, yang campur aduk antara takut dan rindu, membuatnya sulit bernapas. Bayangan masa lalu yang berputar di kepalanya semakin sulit dihalau. Jok belakang malam ini seakan memanggil kenangan yang dulu berusaha ia kubur. Ia menutup mata tapi justru semakin jelas wajah mertuanya hadir di sana. Napasnya terengah bukan karena udara kabin yang sesak, melainkan karena perang batin yang semakin memuncak. Ia tahu dirinya berada di titik berbahaya, di persimpangan yang sama seperti dulu, tempat ia harus memilih antara setia atau jatuh lagi. Namun tubuhnya sendiri sudah memberi jawaban sebelum pikirannya sempat memutuskan. Sang mertua pun merasakan hal yang sama. Dari balik spion, ia menatap mata menantunya yang bergetar. Tidak ada satu pun kata-kata. Hanya keheningan yang begitu keras, jalanan lurus dan kosong. Tak ada gangguan, tak ada saksi. Perlahan, ia mengurangi kecepatan, membuat mobil melaju lebih pelan. Seakan memberi waktu bagi mereka untuk mendengar detak jantung masing-masing. Saat itu, batas yang selama ini mereka bangun, mulai runtuh. Sedikit demi sedikit, satu tarikan napas panjang menjadi isyarat. Satu tatapan terlalu lama menjadi undangan yang tak lagi bisa ditolak. "Kenapa kita terus kembali ke sini?" bisik sang menantu. Suaranya pecah seperti kaca yang retak. Ia tidak menoleh, tapi ia tahu, mertuanya mendengar. Pertanyaan itu sebenarnya bukan menuntut jawaban, melainkan pengakuan. Tangan mungilnya yang semula menggenggam jaket mulai gemetar, lalu pelan-pelan melonggar, hingga tak lagi berusaha menolak. Pada saat itu ia tahu, dirinya kalah. Ia tidak lagi bersembunyi di balik alasan, tidak lagi berusaha lari dari kenyataan, bahwa ada sesuatu di antara mereka yang lebih kuat daripada sekadar larangan moral. Sang mertua akhirnya mengambil keberanian kecil yang mengubah segalanya. Satu tangan terlepas dari kemudi, bergerak perlahan ke belakang, awalnya hanya berhenti di sandaran kursi. Ragu, menunggu tanda, dan tanda itu datang dari diamnya sang menantu, diam yang bukan penolakan, melainkan penerimaan. Dalam keheningan yang panjang itu, ia merasakan sentuhan pertama yang kembali menyalakan api lama. Sentuhan yang sederhana, tapi cukup untuk menegaskan bahwa mereka telah kembali melewati garis yang tak seharusnya. Hujan di luar semakin deras, menutup semua suara, seakan memberi mereka perlindungan dari dunia. Di jok belakang seolah waktu berhenti. Semua kenangan, semua rasa bersalah,
Semua ketakutan bercampur menjadi satu dengan kelegaan aneh. Kelegaan karena mereka tak lagi bersembunyi dari diri sendiri. Mereka tahu sejak malam itu, tak ada lagi jalan kembali. Batas yang dulu mereka khawatirkan sudah benar-benar terinjak. Apa yang seharusnya terlarang kini telah terjadi. Dan meski nurani mereka berteriak, tubuh dan hati mereka sudah lebih dulu memilih jalan gelap itu. Jok belakang sekali lagi menjadi saksi. Ketika mereka benar-benar menyerahkan diri pada godaan yang tak bisa dilawan. Udara di dalam mobil berubah. AC yang menderu tidak lagi mampu menyejukkan bara yang sudah mereka nyalakan sendiri. Jok Pelek, yang baru saja menjadi tempat mereka melewati batas, kini terasa seperti ruang pengakuan dosa, penuh dengan keheningan berat yang menekan dada. Sang menantu memalingkan wajah ke jendela, menatap hujan yang jatuh tanpa henti, seolah ingin mencari jawaban di balik setiap tetesnya. Namun yang ia temukan hanyalah pantulan wajahnya sendiri. Wajah seorang perempuan yang tak lagi sama. Ia tahu malam ini telah mengubah segalanya. Sang mertua kembali menggenggam kemudi dengan kedua tangannya. Matanya lurus ke depan. Tetapi sorot itu bukan lagi sorot seorang lelaki bijak, melainkan sorot seorang pria yang baru saja menyerahkan dirinya pada kelemahan. Nafasnya berat seolah setiap hembusan adalah beban tambahan di pundaknya. Ia sadar benar, apa yang baru saja mereka lakukan bukan hanya sekadar kesalahan kecil. Ini adalah pengkhianatan terbesar. Terhadap keluarga, terhadap anaknya sendiri, terhadap dirinya sebagai ayah. Namun, di balik rasa bersalah yang menyesakkan, ada sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa lega yang ia benci akui. Menantunya menggenggam tangan sendiri, berusaha meredam gemetar yang tak kunjung berhenti. Dalam dirinya, perang batin semakin keras. Rasa bersalah menggigit seperti ribuan duri. Tapi ada pula bagian lain dalam dirinya yang tak bisa berhenti mengulang-ulang momen itu. Ia takut pada dirinya sendiri. Takut pada fakta bahwa ia tidak sepenuhnya menyesal. Jok belakang ini, yang tadinya hanya ruang sunyi, kini menjadi penjara. Hujan di luar semakin reda, menyisakan tetes-tetes kecil yang jatuh dengan ritme pelan. Dunia luar seperti bangun kembali. Tapi di dalam mobil itu, waktu masih membeku. Sang mertua menyalakan radio, entah untuk mengusir sunyi, atau sekadar pura-pura normal. Namun alunan musik lembut justru memperburuk keadaan. Lagu itu terdengar seperti ironi, seolah menertawakan mereka berdua yang duduk dalam penyesalan dan ketakutan. Menantu itu menutup matanya, dan tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Ia sadar rahasia ini akan terus hidup di antara mereka, membayangi setiap tatapan, setiap langkah, setiap senyuman keluarga yang akan terasa palsu mulai saat ini. Mobil terus melaju meninggalkan jejak air di jalan yang basah. Tidak ada yang berani berbicara, karena kata apapun akan terdengar seperti pengakuan yang terlalu berat untuk ditanggung. Namun, dalam diam itu mereka berdua sama-sama tahu, tidak ada jalan kembali. Malam ini akan menjadi luka permanen dalam hidup mereka. Luka yang harus disembunyikan di balik senyum keluarga yang pura-pura utuh. Jok belakang sekali lagi telah menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan. Dan ia akan terus menyimpan rahasia itu sampai suatu hari mungkin terbongkar. Dan ketika hari itu tiba, mereka tahu bukan hanya cinta yang akan hancur, melainkan seluruh hidup mereka. Dan begitulah, jok belakang yang terlihat sederhana, ternyata menyimpan rahasia paling kelam. Rahasia yang tak hanya mengikat dua hati dalam dosa, tapi juga menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan seluruh keluarga. Pertanyaannya adalah, sampai kapan mereka bisa menyembunyikan semua ini? Apakah benar waktu akan menjaga rahasia? Atau justru waktu yang akan mengkhianati mereka? Dan ketika rahasia itu terbongkar, siapa yang paling hancur terlebih dahulu? Mereka atau orang-orang yang mereka cintai? Kalau menurut kamu, apa yang akan terjadi jika rahasia itu akhirnya terbuka? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe
agar kamu terus bisa mengikuti kisah-kisah gelap yang penuh misteri, godaan, dan pertanyaan tak terjawab.